Kalau anak yang biasanya kayak mobil-mobilan itu ya dipakai buat jalan, ngikutin rute tertentu gitu. Kalau individu autisme dimaju mundurin mobilnya, maju mundur. Nah itu ada kaitannya sama kecenderungan untuk melakukan gerakan repetitif. Oh, oke. Itu ciri lain individual autisme, itu ada kecenderungan melakukan gerakan repetitif. Halo teman-teman, ketemu lagi dengan saya di channel Joni Lianto dan Salam Inklusi. Mungkin ini konten pertama di tahun 2024, jadi tahun baru ini ya, ini konten pertama. Selamat tahun baru untuk semua teman-teman yang subscribe dan menonton channel ini ya. Yang belum juga silahkan subscribe biar dapat doa selamat tahun baru juga. Dan hari ini saya bersama seorang tamu yang sebenarnya pernah waktu itu sempat live di IG ya, walaupun agak trouble dengan Rahmat Fahri Naim. Halo Fahri. Iya. Gimana halo, kabar? Pak. Ya, alhamdulillah saya baik. Aman. Aman ya? Iya. Pilihan 2024 14 Februari sudah aman? Ya, tapi itu saya rahasiakan. Oh, rahasia. Ya, lu berjuri. Nah, teman-teman, Fahri ini adalah seorang individu dengan autisme dan sekarang dia bekerja di Sasana Inklusi dan Gerakan Advokasi Difabel atau Sigap Indonesia. Nanti kita kenalan. Nah, Fahri, biar teman-teman nggak penasaran, boleh kamu kenalin dirimu dulu, Fahri? Baik, perkenalkan, nama saya Rahmat Fahri Naim, dipanggilnya Fahri. Saya saat ini bekerja di Project Officer program GOOD atau kepanjangan dari Gerakan Optimalisasi Organisasi Difabel. Okay. Saat ini saya juga menjual buku saya. Itu menceritakan tentang kisah saya dari TK hingga ingin memasuki perkuliahan. Dan ya saat ini bukunya sedang terjual. Ya alhamdulillah, yang persediaan di Jogja udah habis, namun yang di persediaan yang di Jakarta masih ada. Kalau mau beli nanti kontaknya saya taruh di kolom deskripsi ya, Fahri ya. Ya, siap. Oke, teman-teman yang mau pesen, ini bukunya sudah hampir habis, tapi kan nanti kalau banyak yang order akan cetak lagi ya, Pak? Iya, akan cetak lagi. Mantap. Nah, judul bukunya apa, Fahri? Lantun 3 Derau. Apa itu? Jadi 3 derau itu sebenarnya 3-nya itu diambil karena saya itu punya 3 difabel yang berbeda. Autisme, narkolepsi, dan sleep apnea. Cuman saat ini untuk buku pertamanya itu masih menceritakan soal autisme saya, karena yang sleep apnea maupun narkolepsi itu terjadinya di masa saya kuliah gitu, dan belum terjadi di masa hidup saya yang sebelum itu gitu. Wow, jadi autisme, narkolepsi, dan sleep apnea. Sleep apnea. Oke. Saya juga belum tahu itu. Nanti kita akan gali lebih jauh. Nah, tapi kamu tadi cerita bahwa yang pertama kali diketahui itu berarti autismenya ya? Ya, betul. Nah, itu bisa diceritain tuh, gimana ceritanya? Jadi kalau yang autisme itu sebenarnya orang tua saya itu sudah melihat kalau saya itu berbeda lah dibandingkan anak yang lainnya. Tapi waktu itu didiagnosisnya itu pada usia 13 tahun. Awal diagnosisnya sebenarnya ibu saya itu mendatangkan saya ke psikolog agar dia tahu bakat dan minat saya. Waktu itu kan karena mau masuk SMP kan, jadi awalnya ingin ngetes itu doang. Cuma ternyata seiring perjalanan, ya untungnya psikolog saya ini jago sih, jadi dia melihat ada hal yang berbeda dari saya, sehingga dia minta izin kepada ibu saya untuk
menyelidiki lebih lanjut tentang ini ada hal yang perlu saya selidiki lebih lanjut gitu, ada hal yang berbeda gitu. Psikolognya ini yang minta ya? Ya, psikolognya yang minta. Akhirnya setelah diperiksa, akhirnya saya didiagnosis autisme. Dulu namanya Asperger syndrome dulu. Cuman sekarang namanya jadi Autism Spectrum Disorder. Itu pakai bubur merah putih? Ganti namanya? Iya. Enggak, tapi kalau boleh tahu sebelum terdiagnosa, jadi kan terdiagnosa kira-kira umur 13 tahun Iya, ya? betul. Sebelum terdiagnosa, kamu tadi bilang bahwa sudah diketahui ada sesuatu yang berbeda dengan kamu oleh orang tua gitu. Nah, itu bisa diceritakan soal itu? Oke. Jadi hal yang berbeda dari saya, satu, saya itu baru bisa berbicara usia 4 tahun. 4 tahun. Jadi ada gejala speech delay atau keterlambatan dalam berbicara. Itu satu. Terus yang kedua, saya itu setiap berada di tempat yang terlalu ramai atau di tempat yang dimana itu ada bau-bau yang terlalu tidak enak gitu, atau terlalu menyengat saja, itu saya suka tantrum sendiri, suka mengamuk sendiri, lempar barang lah atau ya sekedar ya bersikap tidak tenang gitu. Terus hal lainnya itu saya itu ada masalah akademik, Mas. Jadi saya itu dari TK, dari SD sampai SMP kelas 1 saya itu rankingnya kayak selalu ranking 2 terbawah gitu. Sampai SMP? Sampai SMP kelas 1. Kelas 1. Baru dari SMP kelas 2, sejak saya tahu autisme saya itu, saya tahu lebih mengenal diri saya, baru saya bisa naik ranking yang semester 2 SMP kelas 2 itu. Saya naik ranking jadi ranking tengah. Terus semester selanjutnya saya naik ke ranking 10 besar dan itu bertahan sampai SMA gitu. Terus perbedaan saya yang lain selain suka ngamuk sendiri ketika di situasi yang entah itu tidak mengenakan, terlalu ramai dan sebagainya. Saya itu bisa dibilang buruk dalam hal menangkap bahasa tubuh nonverbal. Misalkan kayak gestur, mimik muka lah, atau kayak bahasa-bahasa tapi bahasa yang sarkasme, sindiran, eufemisme kayak gitu-gitu. Itu kemarin nih saya bermain ini tebak ekspresi sama teman-teman saya yang di kantor ini, ada Silma, Anis dan kawan itu. Masing-masing dari mereka menjabarkan ya 10 ekspresi yang berbeda gitu. Jadi total 30 lah, karena kan yang berpartisipasi 3 orang. Nah, saya cuma bisa menebak 5 ekspresi dengan benar. Dari 10? Dari 30. Dari 30 cuma 5? Ya, itu kekurangan saya yang lain di situ ya. Itu belum lama ya? Belum lama? Kemarin itu. Baru kemarin? Kalau itu dulu? Mungkin cuma 1. Oke. Enggak, tapi ini bukan bermaksud ini ya, menertawakan atau gimana, tapi artinya itu menggambarkan betapa memang komunikasi dengan teman-teman yang autis itu tidak bisa hanya ekspresi ya, gitu ya, poinnya ya. Betul. Jadi harus verbal. Iya, verbal dan verbal yang jelas gitu maksudnya. Direct gitu ya, nggak boleh sindiran yang pinginnya orang paham sendiri gitu. Oke. Kalau bisa bahkan konkret gitu, kalau dibayangkan ada gitu. Kalau bisa. Misalnya, contohnya. Ya misalkan kalau saya menghalangi orang jalan ya, kan kalau sindiran kan mungkin, aduh kok ruang gerak saya jadi sempit di situ ya. Kalau cara membilangnya secara langsung kan tinggal, maaf di situ menghalangi orang jalan, bisa kamu minggir gitu. Itu kan lebih langsung sih. Iya. Oke. Nah, itu beberapa hal yang ketahuan sebenarnya sejak kamu kecil, sebelum ke psikolog gitu ya, sudah diketahui. Nah, artinya kita bisa bilang ke kawan-kawan di luar sana bahwa kalau ketemu dengan anak yang kelihatannya gampang ngamuk,
kemudian orang cap nakal, misalnya dicap nakal oleh orang-orang tuh nggak selalu sebenarnya seperti itu gitu ya. Iya. Bisa jadi ada sesuatu yang lain yang tidak diketahui, yang seharusnya ditindaklanjuti gitu ya, dengan Iya, betul pemeriksaan ke psikolog kah, kemudian penanganannya lebih lanjut gitu ya. Yang saya penasaran, Fahri, habis ranking 2 dari bawah, terus setelah ketahuan autisme kemudian jadi naik ke tengah-tengah dan ke atas, itu gimana ceritanya? Nah, jadi ini Apa yang berubah gitu? Oh, jadi gini, yang menurut saya paling berubah adalah saya yang awalnya nggak mengenal diri saya, menjadi lebih tahu tentang diri saya seperti apa, termasuk mekanisme otak saya bekerja seperti apa. Karena kalau dulu itu ini dari orang tua aja deh, orang tua dulu. Kalau dari orang tua dulu tuh ya biasalah, kalau adat Jawa dan kawan-kawannya gitu kan. Kan biasanya kan ngedidiknya kan dengan ya dengan teladan. Iya, bagus, maksudnya kan kita mencontohkan berperilaku seperti apa gitu. Ya, itu oke lah, cuman kan itu kan mendidik dengan teladan gitu, tapi kalau nggak dibilangin ini apa gitu, kayak itu kan sama saja dengan bahasa nonverbal bagi saya gitu. Dan itu tidak akan bekerja dengan baik pada saya gitu. Jadi sejak saya didiagnosis autisme dan mereka tahu saya kesulitan situ, mereka bakal mencontohkan sesuatu sambil mengatakan dengan bahasa yang semudah mungkin, oh ini namanya begini, ini kalau masak tuh begini, dengan proses yang sekonkret mungkin, kalau nyapu tuh begini, tangannya di. Jadi orang tua yang bener nggak kalau yang saya pahami, kemudian setelah diagnosa itu keluar, kemudian orang tua yang terlebih dulu belajar gitu tentang autisme itu apa, kemudian akhirnya bagaimana mereka seharusnya berperilaku kepada Fahri begitu, yang sedikit demi sedikit mulai berubah gitu. Ya, awalnya ortu dulu yang belajar, cuman kan ortu belajar kayak sekilas gitu. Nah, kemudian pas saya udah dikasih tahu kalau saya autisme gitu, dikasih saya buku terjemahan sih, tapi judulnya Asperger Syndrome, karena kan saya emang autismenya jenis itu kan, autis yang level 1 yang paling tinggi lah tingkatannya itu. Dikasih buku itu, saya baca sendiri. Lama-lama saya ngajarin orang tua tentang autisme itu kayak apa, kecenderungannya kayak gimana gitu-gitu. Jadi kamu setelah tahu itu kamu belajar sendiri. Saya itu berarti kayak gini dengan membaca buku Asperger Syndrome itu. Termasuk saya juga selain mengajarkan kepada orang tua, saya juga mengubah pendekatan belajar saya gitu, yang awalnya dulu belajar seperti orang lain. Akhirnya saya mencoba untuk belajar dengan cara saya sendiri. Gimana itu? Kalau cara saya sendiri belajar itu ini dimulai dari, kan kalau autisme Asperger itu kan sering ada istilahnya special interest atau kayak minat khusus. Kan tanda lain autisme kan kayak ada minat yang terbatas. Cuman kalau bahasa neurodivergentnya atau bahasa budaya individual autistik itu special interest namanya. Nah itu, jadi pada individu autistik mayoritas mereka tuh punya kesukaan di bidang tertentu yang di mata orang tuh itu aneh gitu. Misalnya ada yang suka menyusun batu gitu, mengoleksi batu dengan warna tertentu. Ada yang suka mengoleksi koin gitu. Atau ada yang suka membicarakan kereta dan dia bakal membicarakan itu sepanjang hari. Nah saya mulai dari situ. Kamu apa? Kalau saya dulu ini ya, hafalan Quran sama hal yang berbau biologi. Hal yang berbau biologi. Biologi. Oh, oke. Hafalan Quran. Oh, berarti kamu hafal berapa juz? Terakhir 12 sih. 12. 12 dari 30 ya, masih ada 18 lagi. Luar biasa. Sama biologi ya, belajar. Berarti kamu senang dengan organ tubuh, anatomi tubuh gitu. Iya, kayak gitu. Dan itu juga membantu saya dalam hal kayak menangani diri saya sendiri gitu, misalkan. Oh, ternyata saya nggak
terlalu bisa suara bising misalkan gitu. Jadi saya pasti tiap sore di sekolah tuh nyari tempat yang sepi atau kayak gimana gitu, keluar kemana gitu. Dan itu membantu kamu untuk kayak mengurangi munculnya gejala tantrum dan seterusnya. Iya, itu sangat membantu. Apa yang berbeda dari cara belajar atau sosialisasi kamu dengan teman-teman gitu setelah tahu bahwa kamu mempunyai Asperger syndrome itu? Oke. Jadi ini saya memulai belajar itu, alasan saya belajar itu, saya mulai belajar dengan cara ini mengkaitkan dengan special interest itu, minat saya minat saya yang sangat-sangat spesial itu. Saya suka biologi, tapi ternyata biologi butuh intervensi dari ilmu-ilmu lain. Akhirnya saya mulai merata untuk belajar ilmu lain juga, kayak biologi itu untuk ilmu kimia, untuk ilmu mengerti gambar spasial gitu. Butuh mengerti ini butuh untuk bisa menulis dengan rangkaian kata-kata tertentu biar terurus sistematis bla 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 gitu. Jadi saya belajar dari situ. Saya mencari alasan kenapa saya harus belajar ini. Harus kuat dulu. Kalau nggak begitu, gue nggak bakal masuk kayak gitu. Jadi saya harus paham tujuan khusus kenapa saya harus belajar itu. Dari situ baru saya bisa meningkatkan diri gitu. Ya artinya jadi dari membangun alasan itu ya sebenarnya yang utama itu. Karena interestmu di biologi, tapi untuk belajar biologi kamu harus punya kemampuan literasi yang bagus dan seterusnya. Jadi itu harus dipelajari mau nggak mau gitu ya kira-kira. Gitu. Itu mulai SMP. Dari SMP. Dan sejak dari situ prestasimu naik. Iya. Alhamdulillahnya naik. Kalau soal pertemanan, gimana dengan, artinya kan ini kan dari sisi orang tuamu ya, yang kemudian jadi tahu, jadi memahami, belajar, bahkan akhirnya juga belajar dari kamu gitu. Bagaimana dengan teman-teman bermain, teman-teman sekolah dan lain-lain? Kalau teman bermain ya, jujur yang dulu awalnya saya ingin kayak mendekati sebanyak-banyak mungkin orang, saya ubah pendekatan saya jadi, sudah saya cari saja teman yang benar-benar bagus buat saya, yang sekiranya saya bisa ajak obrol terkait special interest saya gitu kan. Terus yang sekiranya menerima saya sebagaimana adanya. Jadi SMP itu saya punya teman yang benar-benar deket itu 3. Kalau SMA tuh 2. Ya, cuman buat saya itu kayak ya sudah gitu ya, selama ada social supportnya walaupun sedikit, tapi ya nggak apa-apa, itu cukup membantu kalau buat saya gitu. Nah, kalau dari zaman kuliah sampai sekarang justru malah lebih mudah lagi. Cari saja yang sesuai tujuan. Kan bisa. Iya. Kayak gitu. Tapi oke, sebelum ke sana, aku mau agak mundur. Waktu autismemu itu belum diketahui. Nah, waktu itu kan kamu tadi bilang kamu sering tantrum, sering mengamuk, kemudian kalau ada keramaian dan seterusnya, kemudian itu men-trigger untuk menjadi nggak stabil dan seterusnya. Sementara kamu kan sekolah ya, TK, SD, SMP. Bagaimana pergaulanmu saat itu? Pergaulan saya itu paling tidak baik waktu SD. Waktu SD? Jujur saja, iya, waktu SD. Pergaulan saya itu paling nggak baik. Bisa dibilang SD itu saya ya nggak punya temen. Ya ada temen, cuma nggak ada yang deket gitu, nggak ada gitu. Yang SD itu nggak ada. Jadi dan SD itu emang masih masa puncak-puncaknya, saya masih suka ngamuk, banting kursi, banting meja. Bahkan saya kayak saking kuatnya saya waktu itu, saya nonjok guru saya yang paling kuat tuh sakit, dia kesakitan. Ya gitu, jadi SD itu emang masa tersulit lah, baik buat saya maupun buat orang tua saya.
Sepanjang SD waktu itu ya. Sepanjang SD. Jadi memang apa namanya hampir nggak punya teman berarti. Iya, iya. SMP? Kalau SMP sih awal-awal aja agak susah ya. Cuman gini sih, SMP saya itu dulu boarding ya, tapi dalam boardingnya itu dalam arti 5 hari di sekolah, 2 hari pulang ke rumah. Oke. Tapi di sisi lain boarding itu ada tidak enaknya buat saya. Karena saya kan emang setidak suka itu kan dikumpulkan di satu ruangan bersama terlalu banyak orang gitu ya. Iya. Tapi di sisi lain di boarding itu karena kesempatan terpapar temannya lebih banyak. Jadi saya punya teman deket yang benar-benar deket gitu, itu ada juga gitu. Oh, ada teman. Meskipun kondisimu juga masih belum stabil waktu itu ya? Iya, cuma ada. Terus kalau waktu SMA sih ini ya, kalau waktu SMA saya itu nyari temen yang ya apa ya, yang ngobrol nyambung aja gitu, diajak ngobrol secara akademik. Dan ya waktu itu karena saya suka apa namanya Jepangan, jadi ya udah yang nyambung diajak ngobrol itu gitu. Ya kayak gitu. Sama kadang-kadang saling bersaing sih. Bersaing dalam hal? Bidang akademik gitu. Kayak nilai bahasa Jepang kita dari tiga bertiga siapa yang lebih tinggi, bla bla. Gitu. Pada saat teman-teman saya yang lain kesulitan dengan apa namanya pelajaran bahasa Jepang, kita kayak sambil bercanda aja gitu. Waktu itu gitu. SMA karena kamu boleh dibilang sudah mengenal dirimu ya. Sudah mulai mengenal. Sudah gitu. mengenal. Saya SMA juga ini kan Rohis. Dan yang uniknya itu waktu SMA itu, saya itu bukan tipikal yang apa namanya kayak secara aktif mendaftar Rohis, cuma didaftarkan gitu. Karena guru saya ngeliat kemampuan agama saya menonjol gitu. Waktu itu dibandingkan yang lain ya. Lalu kamu didaftarkan? Iya gitu. Apa nih Gus? Merasa saya nggak ini. Tentu udah ada aja udah saya gitu. Ya alhamdulillah waktu SMA juga saya memegang posisi yang tinggi sih. Kayak koordinatornya kaderisasi waktu itu. Kalau boleh tahu background orang tuamu, Fahri? Oh ya, background orang tua saya. Kalau bapak itu TNI, AD. Oke. Cuman saat ini dia kerja di Kemhan, Kementerian Pertahanan. Perlu disebutin pangkat kan? Iya, nggak usah. Aduh. Kalau ibu saya dosen. Dia di Paramadina. Bapak saya itu dia tuh latar belakang pendidikan itu pokoknya dia tuh yang mengurusi bidang teknik mesin gitulah. Oke. Kalau ibu saya dia manajemen. Oke. Bidang manajemen. Itu jadi tentara dan dosen. Itu background orang tua saya gitu. Nah, artinya yang ingin saya tanyakan adalah dalam ketika mereka mengetahui bahwa apa namanya Fahri ternyata mengalami Asperger syndrome, itu apa reaksi mereka gitu? Kalau dugaan saya dengan apa namanya dengan yang kamu ceritakan, kemudian mereka juga belajar, kamu juga kemudian belajar lebih dalam, dan bahkan mereka kemudian belajar dari kamu, mereka tidak apa namanya ya mungkin ada kaget, tapi mereka kemudian mempersiapkan diri untuk memberikan yang terbaik begitu. Ya itu sebenarnya awalnya bapak saya sih yang nggak begitu pengen ngasih tahu ke aku. Nggak pengen ngasih tahu? Ya awalnya. Okay. Cuman habis itu ibu saya mengatakan bahwa lebih baik saya tahu daripada saya tersesat selamanya gitu, tanpa tahu apa yang terjadi. Jadi akhirnya dikasih tahu, ya pun ada penundaan waktu setahun ya. Dari waktu di diagnosisnya aslinya harusnya mereka udah tahu. Jadi ya itu nunggu saya setahun ngalamin kondisi itu dulu di SMP, baru saya dikasih tahu. Ya detailnya ada di buku saya, cuman ya itulah yang saya ceritakan. Oh, jadi ada proses untuk kayak
jangan diberitahu gitu. Ya, Kenapa? ada. Kamu dikasih tahu nggak kenapa sempat menunda atau tidak ingin memberitahu gitu? Iya, bapak saya ngasih tahu saya sih soal ini. Dia nggak pengen saya tuh jadi apa namanya, jadi ya depresif lah, jadi sedih atau kayak gimana gitu. Cuman ibu saya, yang ini belum ada di buku ya, ibu saya bilang kayak gini, ya mending dia depresif sekarang daripada depresif nanti. Soalnya kalau depresif sekarang dia masih ada waktu untuk belajar tentang kondisi itu, terus dia bisa memperbaiki diri. Cuman kalau misalkan depresifnya belakangan, itu bakal lebih susah. Ibu itu? Ibu malah. Seperti itu. Oke. Jadi ibu saya itu intinya dia mau biarkan saya tahu kenyataan gitu. Ini menarik ya, karena banyak pengalaman apa namanya anak yang terdiagnosa mengalami difabel tertentu itu pada usia ya anak remaja awal itu yang kemudian memang mengambil sikap seperti itu untuk jangan diberitahu deh gitu. Yang penting dia seneng gitu. Padahal kalau diketahui sejak awal artinya kan mau penanganannya, mau dia proses belajarnya itu kan bisa sedini mungkin ya. Iya. Betul. Ada waktu lebih untuk belajar tentang kondisi itu. Daripada dikasih tahu belakangan, udah sibuk dengan misalkan ya urusan kerjaan atau urusan lain, akhirnya dia kesempet belajar itu. Jadi atau belajar cuman bakal lambat gitu. Iya. Lalu kemudian mereka berdua sepakat gitu ya. Iya, untuk ngasih tahu. Kamu nggak ada apa namanya, nggak sempat ada down, depresi begitu seperti yang mereka bayangkan itu? Ada. Itu berlangsung berapa ya, 2 bulanan, 3 bulanan gitu cuman. Ya nggak apa-apa, itu emang kayak proses yang harus dilalui. Sebelum tahap penerima tuh harus ada tahap sedih dulu. Ya nggak apa-apa gitu, kayak lebih baik seperti itu gitu malahan. Nggak apa-apa sedih dulu. Tapi habis itu yang penting kamu belajar gitu. Apa yang membuat kamu kemudian punya konsep diri yang baru bahwa setelah sedih itu gitu ya, kok mungkin kan sedih kok saya begini gitu ya, tapi sesudah itu kan kemudian kamu bangkit ya, belajar tadi, baca buku tentang Asperger syndrome dan lain-lain, lalu mengubah cara belajar, mengenali saya kalau tantrum tuh ketika ketemu dengan hal-hal kayak gini. Nah, apa yang membuat kamu kemudian mengubah pemikiranmu terhadap dirimu sendiri itu? Yang ngebuat saya ngubah pemikiran saya terhadap diri sendiri ya, itu ya satu, saya ngerasa nggak berguna kalau ngedown terus kan. Itu satu. Terus yang kedua, waktu kelas 2 itu saya punya kayak semacam kakak kelas cewek yang saya suka juga. Terus ternyata dia kayak ya prestasinya bagus, dia pergi pertukaran pelajar ke Malaysia, karena waktu itu pertukaran pelajar ke Malaysia di SMP saya itu adalah sesuatu event yang bergengsi dan hanya orang pilihan doang yang bisa pergi. Saya pengen nyuri itu, saya cari gimana caranya biar bisa seperti itu. Tapi saya nggak nyangka kalau saya benar-benar bisa mengikuti jejak si idola saya gitu. Oke. Kamu bisa ngikuti itu akhirnya? Ya ada yang iya, ada yang tidak. Tapi yang sebagian besar bisa lah, bisa saya katakan. Ke Malaysia juga berarti? Iya, ke Malaysia juga saya. Oke. Wih, artinya memang ketemu dengan sesuatu yang memotivasi ya, harus ada sesuatu yang membuat kamu itu termotivasi untuk kemudian saya nggak mau nih ada dalam situasi kayak gini terus gitu ya. Ya kenal diri dulu sih. Terus yang kedua ada sesuatu yang memotivasi, ada role modelnya bisa dibilang. Iya. Dulu ada upaya nggak kamu untuk memperkenalkan kepada temanmu soal aku ini anak dengan autisme, tapi aku juga bisa bergaul dengan kalian, bisa bersosialisasi sama-sama dan seterusnya.
Nggak sampai kayak gitu sih. Aku cuma memperkenalkan kalau aku diri ke autisme, tapi sisanya terserah mereka mau ngapain. Oh, oke. Tapi kalau waktu itu sih saya nggak kepikiran ini ya. Cuma berdasarkan pengalaman saya yang dulu, saya jadi apa namanya? Saya melihat bahwa dari pengalaman saya yang dulu itu bahwa kalau kita berprestasi, ada juara apa itu kayak orang-orang bakal deket sendiri kok. Tanpa perlu kita ayo berteman sama aku gitu. Itu kayak nggak elegan sekali gitu. Prestasi yang penting. Iya. Prestasi dan bikin orang datang ke kamu gitu. Iya. Oke. Gitu. Kamu punya pacar nggak waktu SMA? SMP, SMA nggak punya. Nggak punya. Nggak punya. Kenapa? Maksudnya anak muda zaman-zaman SMP, SMA kan biasanya cinta monyet gitu. Kalau cuma cinta monyet sih ada, cuma kalau sampai pacaran enggak. Oh, kalau sama pacaran enggak. Kenapa? Karena kamu anak soleh. Iya. Kalau waktu SMP ya, cuma kalau waktu SMA enggak juga sih. Lebih ke saya buruk dalam hal PDKT. Oh, oke. Itu kan terkait keterampilan sosial. Iya. Ini berarti memang masih ada bagian dari tantangan tadi ya, sejak SD tadi ya. Ya, saya kalau mikir-mikir cara PDKT saya yang dulu ya kayak itu tuh kayaknya enggak banget deh. Saya itu dulu ya oke lah, saya suka orang ya. Tapi ada upaya misalnya tahu-tahu oh aku kok suka sama itu tuh. Terus PDKT gitu. Kalau upaya ya jangankan PDKT, sebelum PDKT aja sudah terpental duluan deh. Gak serius ini, aku serius. Maksudnya dulu kan saya kalau misalkan suka sama orang gitu kan ya, oke, saya stalking gitu. Tapi bodohnya saya waktu itu adalah saya itu hal yang saya tahu tentang dia yang tapi dia nggak ngasih tahu ke saya itu, saya kasih tahu semua, jadi udah takut duluan gitu. Itu bodohnya saya di masa lalu tuh. Itu konsepnya kayak enggak deh, kok aku bisa sebodoh itu dulu ya. Gitu. Baru nyadar sekarang ya? Iya, kayak saya tuh ya emang sih itu ada kaitannya sama karakter individu autisme yang bak-bakan, nggak suka basa-basi gitu kan. Itu ada kaitannya, cuman kayak kalau dalam pergaulan kayak perlu basa-basi atau gimana. Kalau saya pikir lagi, merefleksikan pengalaman saya di masa lalu kayak seperti itu gitu. Tapi bukannya itu baik ya, jujur kan? Iya, jujur sih iya, cuman kan kalau dalam konteks pergaulan sosial apalagi waktu masih SMA kan, iya orang kan lebih suka kayak ya narsis, menunjukkan bangun hal-hal image yang dulu baik, bangun gitu image ya. gitu kan. Tampilin dulu baik-baiknya gitu. Kalau saya bahkan kalau ditarik lebih ke depan ya, saya tuh bahkan sama istri saya saat ini tuh saya nggak ada kayak gitu. Jadi malah saya kebalik, saya tuh jangan buruk-buruknya dulu, buruk-buruk saya gitu apa. Terus dia mulai ngeliat baik-baiknya apa, terus udah ketinggi semuanya, kamu terima atau enggak? Terima, baru lanjut. Bukan, kalau orang pacaran umumnya kayak tunjukin baik-baiknya dulu, entah ceweknya atau cowoknya, saling nunjukin baik-baiknya dulu. Pas pacaran, mulai kelihatan buruk-buruknya, terus biar bubar gitu kan. Nggak gitu. Kayaknya habis ini nanti banyak loh Fahri, cewek atau cowok yang ngincar teman-teman yang autis nanti. Karena kan jujur, buruknya dulu diliatin gitu. Tergantung, kalau udah lebih dewasa sih mungkin iya ya. Cuma kalau pas SMA jarang sih. Oke. Jarang banget. Tapi artinya kalau dari cerita tadi ya dari awal tuh aku nggak menemukan kamu tuh merasa ada tantangan gitu. Ya udah, orang yang nggak mau berteman ya udah, silahkan. Yang penting kamu berprestasi gitu. Bener nggak begitu? Atau kamu merasa sebenarnya ada nggak tantangan yang kamu rasakan dalam misalnya ya setelah kamu menyadari bahwa kamu mempunyai autisme ya? Tantangan dalam hal bergaul, berkomunikasi, berinteraksi dengan orang di sekitarmu gitu, kawan, guru-guru dan lain-lain.
Ada sih sebenarnya, masih ada juga beberapa tantangan itu. Ya namanya juga manusia kan, ya makhluk yang pengen bersosialisasi gitu kan. Kadang ada masa ketika saya ingin bersosialisasi, ingin ya, cuman kayak sesekali 2 kali gitu. Cuman saya ketika saya nyoba itu terus saya gagal lagi gitu. Pas saya gagal lagi itu saya ngerasa ya kesepian gitu. Tapi kadang-kadang kayak gitu. Justru lebih banyak tantangannya itu sebelum saya tahu. Sebelum kamu tahu bahwa kamu autisme? Iya, sebelum saya tahu kalau saya autisme, nah itu tantangan banget. Soalnya kan saya bukan nggak mau bergaul. Saya sebenarnya mau bergaul, tapi saya nggak tahu gimana caranya. Gimana caranya? Dan saya nggak punya kemampuan alami untuk melakukan hal itu. Gitu. Paling kalau tantangan lain ya, misalkan dalam organisasi gitu kayak, ya saya berapa kali debat sama orang, entah karena salah paham atau apa, orang beberapa kali juga, bahkan sahabat saya sendiri juga berapa kali marah ke saya gitu kan. Ada hal-hal yang saya nggak melihat kayak gitu, cuman buat mereka itu hal yang buruk gitu. Misalkan kayak nggak ada kontak mata misalnya kan. Saya tuh bukan nggak kontak mata tuh bukan karena nggak merhatiin, cuman karena ya emang saya kesulitan untuk melakukan kontak mata. Kontak mata itu menyiksa buat saya gitu. Yang seperti itu, nah itu tantangan. Jadi kebanyakan emang tantangannya itu tantangan semua autisme ya, di semua level saya bisa bilang. Itu tantangan dalam bersosialisasi. Apapun itu, entah misalkan mau kerjasama lah, atau mau sekedar berteman, atau mau berdiplomasi kayak gitu, itu tantangannya di situ. Iya. Apa yang paling kalau tantangan sampingan lain ya ini, tapi kayak efek sampingnya aja sih, nggak semua individu autisme kayak gitu, cuma beberapa autisme kayak gitu. Kalau tantangan lain ya paling kalau misalkan suara yang terlalu berisik lah, atau misalkan ada cahaya di suatu ruangan yang terlalu jreng banget di mata saya gitu, saya juga ya kesulitan. Atau kayak ruangan tertentu yang terlalu bau atau kayak gimana, itu saya juga enggak gitu. Jadi ya tantangan saya di situ. Apa yang bisa dilakukan oleh orang-orang di sekitarmu gitu? Artinya kalau belajar dari pengalamanmu tadi, kan ini kan pasti banyak di tempat-tempat yang lain gitu ya. Bahkan sampai sekarang ini anak dengan autisme yang juga ada pada situasi kamu dulu gitu. Iya. Nah, kira-kira sebenarnya ketika menghadapi atau bertemu dengan remaja dengan autisme di lingkungan sekolah gitu ya, baik itu guru maupun kawan, apa yang bisa dilakukan untuk mempermudah interaksi, mempermudah pergaulan itu? Mempermudah interaksi, mempermudah pergaulan ya paling ini sih, mempersiapkan skema beberapa cara untuk berinteraksi gitu. Itu yang gampang ya sih. Ya paling ini kalau saya tuh, jadi saya tuh bisa berinteraksi asalkan nggak lebih dari 4 orang. Nggak lebih dari 4 orang. Soalnya kalau saya udah, tapi tiap individu autisme beda ya. Ada yang 3, ada yang 2 gitu. Kalau saya 4 orang. Kalau lebih dari 4 orang, saya udah mulai nggak fokus. Ini saya harus mendengarkan yang mana dulu ya, terus kapan saya harus memotong pembicaraan, kapan harus kapan harus merespon bagian yang mana gitu, atau omongan mana yang harus direspon terlebih dahulu, itu kan tantangan baru buat saya sih. Jadi saya prefer interaksi itu dengan jumlah yang sedikit tapi ya berkualitas gitu. Kan kayak gitu kan bisa juga kayak penyesuaian cara bersosialisasi gitu. Ya nggak apa-apa sih, itu kayak paling sederhana deh. Kalau yang lain kayak misalkan dibikin quiet room, ruangan diam atau apa, itu kayak mungkin butuh biaya ya. Cuma kalau yang paling sederhana, cara interaksinya dulu deh. Setidaknya itu gitu ya. Setidaknya itu. Artinya gitu. Orang tanpa perlu soal biaya dan lain-lain, orang sebenarnya bisa melakukan itu. Iya, gitu itu yang paling sederhana deh. Aku nggak tahu pertanyaan ini tepat atau enggak ya. Tapi sebenarnya masyarakat sekolah misalnya itu
perlu mengidentifikasi nggak sih keberadaan misalnya ada anak yang mengalami autis gitu. Kemudian caranya kayak apa? Apakah ada apa namanya hal-hal yang tampak yang bisa memperlihatkan itu, yang bisa digunakan untuk mengidentifikasi itu? Sebenarnya kalau ini juga masalah sih sebenarnya sih. Maksudnya dalam arti untuk orang tua yang bisa bahasa Inggris itu ada di buku namanya DSM, dia apa ya DSM lah pokoknya DSM 5 atau ICD International Classification of Disease itu. Itu di situ dijabarkan secara spesifik tanda-tanda autisme tuh kayak apa. Itu tapi untuk ortu yang bisa bahasa Inggris. Masalahnya tidak semuanya seperti itu. Jadi kalau ini saya menjabarkan sederhana aja ya. Tanda-tanda awal yang bisa diidentifikasi adalah satu itu anak waktu kecil itu ada masalah dalam berinteraksi sosial atau tidak gitu. Misalkan kayak dia ketika diminta kontak mata tuh apakah dia menyambut kontak mata tersebut atau tidak. Itu satu. Terus yang kedua, ini anak itu ada keterlambatan berbicara atau enggak. Itu dua. Ya walaupun enggak semua anak autisme kayak gitu ya. Terus yang ketiga, ini anak ketika dia melihat ekspresi muka tertentu, dia ngerespon dengan cara yang tepat gak sih? Soalnya individu autisme itu, kekurangannya itu antara dia tidak bisa membaca ekspresi kita sama sekali, atau dia bisa membaca ekspresi kita cuman enggak, atau dia membaca ekspresi kita maksudnya ini ada sesuatu, tapi ada sesuatu doang, tapi dia meresponnya dengan cara yang salah gitu. Itu jadi keterampilan mengenali ekspresi itu satu, terus ada keterlambatan bicara atau enggak. Terus yang terakhir itu ada kontak matanya atau enggak. Yang saya tahu itu cuman ya tentu yang ahli nanti bisa menjabarkan lebih dari itu sih. Ya mungkin itu sebagai identifikasi awal, tapi tetap ya harus dianalisa, didiagnosa lebih jauh oleh ahli ya. Oh iya. Tuh. Ada hal lain nih saya ingat. Oh iya, apa lagi? Ini apa namanya? Dia ada kecenderungan untuk asik di dunia sendiri, kayak melakukan gerakan berulang-ulang atau enggak. Terus interaksi dia dengan mainan itu seperti apa? Misalnya kayak kalau interaksi orang yang biasa lah ya, anak pada umumnya gitu. Misalkan ya boneka ya dibuat percakapan gitu. Kalau individu autisme misalkan boneka itu untuk dibanting. Terus kalau misalkan mobil-mobilan, kalau anak yang biasanya kayak mobil-mobilan itu ya dipakai buat jalan, ngikutin rute tertentu gitu. Kalau individu autisme dimaju mundurin mobilnya, maju mundur. Nah itu ada kaitannya sama kecenderungan untuk melakukan gerakan repetitif. Itu ciri lain individual autisme itu, ada kecenderungan melakukan gerakan repetitif. Kalau di saya contohnya apa? Kayak jepitan rambut istri saya gini-gini. Tek. Saya suka aja gitu. Kadang-kadang saya misalkan lagi stres atau apa, saya bakal ngusap kepala saya kayak gini. Itu buat saya itu menenangkan itu. Orang lain itu aneh sekali gitu. Itu buat saya itu menenangkan itu. Tapi saya ada berarti itu. Ya cuma kan kalau autisme itu kan kayak ibaratnya kalau mata pelajaran lolosnya berapa, autisme juga ada KKM-nya mas. Jadi misalkan ciri-ciri autisme itu ada 10, minimal orang itu memenuhi 5, gitulah sekiranya. Kayak gitu. Ini ada KKM-nya mas, gak cuma satu ciri itu. Autisme, gak gitu. Karena beberapa yang kamu tadi ada, aku mainan itu dulu tiap kali dibeliin mobil-mobilan misalnya, kan tadi kamu bilang itu kan harusnya dimainin. Kalau aku enggak, ini kok bisa bergerak sendiri ya, bisa jalan sendiri, apa yang membuat jalan? Cari Dre. Bongkar. Oke. Jadi hampir semua mainanku zaman kecil itu
nggak pernah awet. Paling 2 hari 3 hari udah habis itu terbongkar terurai. Oh, suka ininya ya, Iya. berantakin ini. Makanya habis itu terus bapakku stop membelikan mainan-mainan yang ada unsur mekaniknya gitu. Oh, tapi itu menarik tuh, soalnya kayak ada kecenderungan individu autisme tuh kayak tertarik hal-hal mekanik itu, walaupun untuk disayang enggak sih. Itu kan kayak Iya. radiator gitu, ngeliatin ada apa namanya, ada kipasnya yang muter itu gitu. Individu autisme bakal ngeliatin itu gitu, gitu. Sambil bengong gitu, terus dia liatin detail-detail struktur rumitnya gitu, kayak sebagian dari mereka suka aja gitu ngeliatin hal kayak gitu. Iya. Itu buat mereka itu kayak terapi. Kayak terapi gitu. Iya, betul. Enak gitu. Betul. Nah, murid istriku dulu bahkan hanya dengan melihat bagaimana instalasi Windows itu dilakukan oleh teknisi komputer, terus penataan software dan lain-lain, dia bisa ngacak dan memperbaiki lagi sendiri. Itu tapi itu memang ya karena memang tadi ya balik lagi ke ininya ya, yang kamu bilang ada special interest tadi ya. Iya, ada special interest tadi. Betul. Nah, Fahri, kayaknya ini bakal jadi obrolan yang bersambung. Iya, oke. Jadi Santai. sekarang kita ngobrol tentang masa kamu kecil sampai kira-kira SMA dan bagaimana kamu mengenali autism gitu ya. Tapi akan tentu banyak percakapan yang lain yang pingin diulik gitu ya, pingin digali lebih dalam soal misalnya bagaimana kehidupan dan interaksimu di awal-awal remaja akhir menuju dewasa awal. Kemudian, nah yang menarik nanti soal percintaan. Iya, itu menarik gitu. Nah, itu menarik. Nah, terus juga tema-tema yang lain misalnya soal gimana sih teman-teman yang autis itu kemudian menyesuaikan diri dalam lingkungan kerja. Iya. Nah, itu daftar tema kita berikutnya. Siap. Nah, tapi untuk yang sebelum ke sana, untuk yang ini aku punya pertanyaan terakhir. Oke, apa tuh? Kamu kan sudah melalui ini, kamu dan bapak ibumu sudah melalui ini. Nah, sementara kita yakin banyak orang di luar sana yang bahkan masih berjuang dengan itu tanpa mereka tahu gitu, sebelum mereka tahu bahwa ini apa sih. Iya. Nah, kamu punya tips nggak untuk mereka ini, punya saran apa yang harus mereka lakukan, apa yang mereka harus siapkan gitu? Kalau saya sih, ini tips umum juga sih. Dibandingkan kita itu mengharapkan anak kita menjadi apa gitu, berharap anak kita tiap anak itu sama, harus bisa keterampilan ini itu. Bagaimana jika kita melihat anak kita berbeda? Kenapa kita tidak melihat anak itu dari kelebihannya, terus kelebihannya dikembangin, bukan melihat anak kurangnya apa, terus kita malah ngulik-ngulik kurangnya anak kita gitu. Misalkan ya masyarakat kita sangat suka kalau anak suka matematika gitu. Sedangkan anak kita kurang matematika, kita paksa biar dia bisa matematika. Itu kan sesuatu yang tidak sih. Jadi kalau bisa sih orang tua melihat anak dengan cara yang berbeda, termasuk jika dirasa anak itu berkebutuhan khusus atau spesial, jika punya biaya, ya bawakan saja ke profesional gitu. Itu akan cukup membantu. Artinya tadi ya, yang digarisbawahi jangan paksa anak untuk menjadi seperti yang diinginkan oleh orang tua. Ya betul. Tapi
kenali kelebihannya, kembangkan itu supaya dia bisa menjadi seperti yang dia inginkan gitu ya. Aku punya cerita sedikit tuh Fahri. Iya, betul. Jadi dulu waktu aku umur 5 tahun, itu aku ditangani oleh dokter mata yang spesialis, katanya terbaik ke Indonesia. Nah, waktu itu ketemu diagnosanya bahwa yang rusak itu syaraf mata menuju ke otak. Jadi mataku bagus. Nah, orang tuaku yang pertama kali diberitahu itu tidak terima karena mereka merasa sudah mengeluarkan biaya mahal. Sudah menjual sawah gitu. Aku kan orang desa. Menjual sawah dan sebagainya untuk biaya berobat. Tapi kok jatuhnya seperti ini gitu. Jadi bapakku bilang, "Dok, pokoknya apapun lakukan. Kalau perlu operasi biar sembuh. Saya ingin dia sembuh." Nah, lalu dokter itu bilang, "Pak, ini ceritanya ya. Aku juga nggak ingat waktu itu. Tapi aku diceritain sesudah gede. Jadi si dokter ini bilang, Pak, kalau kami disuruh mengoperasi, tentu kami senang karena kami dibayar. Toh ini juga bisa kami gunakan untuk penelitian. Masalahnya, ini anak bukan kelinci. Jadi kalau kelinci operasinya gagal, ya sudah mati dikubur. Masalahnya ini anak operasinya gagal, yang rusak bukan cuma matanya tapi otaknya, karena yang rusak itu syaraf mata menuju ke otak. Jadi daripada dia berkembang tapi otaknya tidak berkembang dengan baik karena gagal operasi, lebih baik lupakan soal mata tapi biarkan otaknya berkembang. Dan itu yang membuat bapak saya itu kemudian melupakan soal bahwa anak ini bahwa Joni harus melihat gitu waktu itu. Jadi sejak itu sudah nggak ada lagi pengobatan tinggal pokoknya fokus di mana sekolah yang ada untuk difabel netra dan seterusnya. Nah, itu persis seperti quote-nya Fahri tadi ya, bahwa fokus saja kepada apa yang dipunyai dan dikembangkan gitu. Nggak, saya jadi ada tambahan sedikit. Ya. Cari cara untuk berinteraksi dengan anak yang sesuai dengan kemampuan belajarnya. Itu juga penting gitu. Iya. Ya kan anaknya bagusnya di visual ya. Paparkan visual gitu. Kalau anaknya bagus dalam mendengarkan, dia lebih banyak metode belajar mendengarkan. Ya seperti itu. Nah gitu. Itu betul. Banyak orang tua yang ini sudah diajari gini, nggak nangkep sih gitu. Jangan-jangan cara menyampaikannya, cara komunikasinya yang salah gitu ya. Yang tidak sesuai dengan kemampuan anaknya itu. Iya, betul. Oke. Kita nanti lanjut di series berikutnya. Siap. Karena masih ada banyak tema yang harus kita obrolkan nanti berikutnya. Terima kasih banyak Fahri. Iya. Kita ketemu lagi di konten berikutnya. Jangan lupa yang pingin pesan bukunya Fahri, lihat di kolom deskripsi karena di sana ada media sosialnya Fahri. Kemudian teman-teman juga bisa memesan bukunya melalui medsosnya Fahri di sana. Terima kasih teman-teman. Ketemu lagi di konten selanjutnya. Jangan lupa bagikan ke kontak media sosial Anda jika dirasa bermanfaat. Kemudian sampaikan juga komentar, saran, kritik, dan kesan teman-teman. Kita ketemu lagi di konten berikutnya. Salam inklusi.